Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, mungkin di antara kita pernah mengalami yaitu merasa diri kita berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, tanpa kita sadari. Pada saat kita melakukan aktivitas, kemudian perasaan kita berada di multidimensi. Kita itu merasa ada di beberapa tempat. Atau bahkan mungkin kita pernah mengunjungi tempat baru. Dan baru pertama kali kita datang ke tempat itu. Tapi perasaan kita, pemahaman kita, bahkan pandangan kita merasa tidak asing dengan tempat itu. Seperti familiar, sangat akrab sekali. Nah, atau mungkin di antara kita ada yang mendalami ilmu pancasona, yaitu ilmu membelah diri. Dalam satu waktu, dia bisa menjalankan beberapa aktivitas di tempat yang berbeda, tapi waktunya sama. Nah ini teman-teman, dalam fisika kuantum, biasa dikenal dengan istilah dunia paralel. Bahkan fakta dunia paralel ini sampai dijadikan film, dan film ini sangat menarik teman-teman. Nah, biasanya film yang menggambarkan tentang dunia paralel ini, di situ ada cerita yang menggambarkan ada kehidupan lain, selain kehidupan yang kita alami saat ini, dengan waktu yang bersamaan. Nah, kehidupan yang sama di tempat yang berbeda, ini disebut dengan dunia paralel. Dunia paralel sering digambarkan mirip dengan kehidupan di muka bumi. Jika kita gambarkan, alam semesta ini bagaikan pohon, dan di situ memiliki cabang-cabang dunia yang terpisah antara satu dengan yang lain. Namun, meskipun terpisah, kehidupan itu berjalan secara beriringan. Nah, walaupun cerita dunia paralel diidentikan dengan karya fiksi ilmiah, namun faktanya teori ini bukanlah omong kosong teman-teman, atau hanya cerita karangan semata. Teori ini lahir pada tahun 1954 yang digagas oleh fisikawan ternama, yaitu Everett. Teori dunia paralel adalah sebuah konsep tentang adanya realitas atau kehidupan lain di luar alam semesta yang selama ini dihuni oleh manusia. Nah, karena teori ini sangat unik, maka konsep kehidupan paralel sering diadaptasi ke dalam film bergenre science fiction, yaitu karya fiksi ilmiah, dan terkadang bernuansa mistis, karena ada kehidupan lain, di tempat lain, dan dengan waktu yang bersamaan. Konsep dunia paralel Everett bersandar pada teori mekanika kuantum. Teori ini menggambarkan perilaku materi secara matematis. Dalam mekanika kuantum, partikel kecil dapat berada dalam beberapa kondisi pada waktu yang bersamaan. Nah, menurut para fisikawan, ada 4 jenis dasar dunia paralel. Jenis dunia paralel pertama, yaitu di sini ruang diasumsikan sebagai sesuatu yang terbatas. Namun hukum fisika selalu memiliki kesamaan di setiap ruang. Di suatu ruang yang tidak terbatas ini, juga ada tata surya, planet, bahkan galaksi lain yang mirip dengan alam semesta yang kita tinggali ini. Nah, saat ini kita hanya bisa mengamati realitas yang bisa kita jangkau, yakni kehidupan di lingkungan kita. Dan tentunya kita tidak bisa mengamati sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Sehingga banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan sesuatu yang belum terjangkau oleh mata kita atau oleh pemahaman kita. Kemudian jenis yang kedua yaitu dunia paralel kedua, yaitu menjelaskan bahwa ada ruang dan hukum dasar fisika yang sama, namun dengan partikel yang berbeda, jumlah dimensi yang berbeda, bahkan konstanta yang juga berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu jenis dunia paralel ketiga, yaitu dalam teori ini, alam semesta muncul dari keputusan kecil manusia. Di sini aktivitas kita sama di dunia lain, namun memiliki cabang yang berbeda. Misalnya, kita di dunia A, berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda pancal. Sementara di dunia B dan C, kita bepergian dengan mengendarai kuda
atau mobil. Teori ini muncul dari hasil penafsiran mekanika kuantum, yang mana di situ ada kemungkinan opsi kuantum. Kemudian berikutnya yaitu jenis dunia kuantum yang keempat, yaitu munculnya teori bahwa alam semesta lain diatur oleh hukum fisika yang sepenuhnya berbeda dengan apa yang difahami oleh manusia pada saat ini. Nah, teori yang keempat ini adalah teori paling ekstrim di antara teori-teori yang lain. Nah, pertanyaannya, dari keempat teori di atas, apakah benar-benar terbukti atau hanya sebatas hasil analisa para ilmuwan? Walaupun terkesan tidak masuk akal, namun bagaimana jika itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata? Saudaraku sekalian, pada awalnya, cerita seputar dunia paralel ini hanyalah sebuah imajinasi atau cerita fiksi dari dunia khayalan. Akan tetapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata keilmuan fisika kuantum mampu mendobrak teori fisika klasik. Menurut fisika kuantum, dunia paralel itu sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin keberadaannya. Kita sangat mungkin berada di 2 atau 10 atau ratusan atau ribuan atau bahkan miliaran tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan waktu ini bukan bergantian atau beriringan. Dunia paralel adalah suatu dunia yang mirip dengan dunia kita. Namun ada beberapa detail yang tidak ada. Misalnya di dunia itu tidak ada benda-benda tertentu atau benda dengan bentuk yang lain. Kita beri contoh. Saat ini kita melihat kuda berwarna coklat. Bisa saja kita di dunia lain melihat kuda berwarna putih atau orange. Pokoknya tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Sehingga ada berbagai variasi yang mungkin dari dunia kita, dan itu adalah dunia paralel. Dunia yang ada sama seperti dunia kita. Akan tetapi antara kita dengan orang yang sama dengan kita atau benda apapun yang ada di dunia paralel tidak saling mengenal dan saling berinteraksi. Wujudnya sama tapi tidak saling mengenal dan juga tidak saling berinteraksi. Selain itu juga ada versi lain dari diri kita di multiverse atau di alam yang berbeda. Melakukan aktivitas dengan waktu bersamaan dan dengan aktivitas yang berbeda. Antara satu dengan yang lain sama-sama tidak menyadari adanya kesamaan. Dan ini sering kita alami teman-teman. Misalkan kita berangkat ke mall atau ke pasar. Kita berpapasan orang yang mirip dengan kita. Bahkan orang lain itu menganggap bahwa orang tersebut adalah kita. Namun walaupun kita berpapasan, kita tidak menyadari dan tidak saling mengenal. Padahal bisa jadi seseorang yang berpapasan dengan kita itu bagian dari tubuh kita di dunia paralel atau di dunia lain. Sejak era tahun 1980-an, berkembang penafsiran filsafat atau dunia paralel sebagai dunia mungkin. Nah, filsafat ini dicetuskan oleh David Lewis, yaitu seorang tokoh penting filsafat analitik. Filsafat ini mempertegas bahwa keberadaan dunia-dunia mungkin yang tidak terhingga jumlahnya. Ini bukan hanya dimungkinkan oleh sains, melainkan juga secara filosofis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum sebab akibat atau hukum kausalitas bagi sesuatu hal yang mutlak sangat memerlukan sains. Saudaraku sekalian, apa yang kita bahas ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang pasti dan sudah teruji, melainkan masih sebatas prediksi. Namun, walaupun seperti itu, pembahasan seputar dunia paralel juga bukan hanya omong kosong belaka. Penemuan-penemuan baru seringkali mereduksi konsep lama yang dulu mungkin dianggap tidak ada, bisa saja saat ini menjadi ada. Berkat kerja keras kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu, orang-orang tua kita menganggap bahwa bumi ini adalah pusat bagi alam semesta. Dan keyakinan itu dulu dianggap sebagai kebenaran mutlak atau kebenaran absolut. Akan tetapi saat ini berbeda. Setelah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan,
yaitu terbukti bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, bukan pusat dari alam semesta. Dan bahkan ada yang lebih mengejutkan, yaitu waktu bisa dibengkokkan, yang mana pemahaman ini dulu tidak pernah ada dan tidak pernah difahami oleh orang-orang terdahulu. Saudaraku sekalian, kita akan mencari bukti-bukti lain tentang adanya dunia paralel. Kira-kira benar-benar ada atau hanya sebatas teori. Nah, di sini banyak fenomena, baik yang masih menjadi teori atau yang memang betul-betul kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adanya déjà vu. Fenomena ini sampai hari ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah, namun sering dialami oleh kita semua. Gambarannya seperti ini. Seringkali kita datang di tempat baru, namun perasaan kita merasa tidak asing dengan tempat itu. Kita merasa sangat familiar sekali. Nah, peristiwa déjà vu ini sangat mungkin adanya diri kita berada di dunia lain secara bersamaan. Kemudian bukti yang kedua, yaitu adanya memar kosmik, yaitu adanya titik dingin yang aneh di alam semesta ini. Titik dingin ini juga biasa disebut dengan memar. Para ilmuwan menduga bahwa titik dingin tersebut muncul setelah alam semesta ini bertabrakan dengan alam semesta yang lain. Ini membuktikan bahwa ada alam semesta lain selain alam semesta yang kita tinggali, sehingga memungkinkan dunia paralel itu betul-betul ada. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya lubang hitam atau portal. Berkaitan dengan eksistensi lubang hitam sebagai jalan menuju alam lain, bisa jadi benar adanya. Akan tetapi banyak yang meyakini siapapun yang masuk ke lubang hitam tersebut tidak akan pernah kembali. Ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang fisikawan yang mempelajari dunia paralel, yaitu Stephen Hawking. Dan berkaitan dengan lubang hitam ini sering dijadikan film di mana ada seseorang ketika masuk ke lubang hitam ini, dia akan menghilang, dia akan berpindah ke dimensi lain atau ke alam lain. Nah, ini sebagai bukti bahwa di situ ada kemungkinan eksisnya dunia paralel. Kemudian yang keempat, adanya makhluk alien. Para ilmuwan menduga bahwa alien benar-benar ada. Hanya saja dia berada di alam semesta alternatif atau alam paralel. Sehingga ini menjadi alasan mengapa kita tidak pernah bertemu alien secara real, secara nyata. Karena mereka tidak berada di alam semesta ini. Kemudian yang kelima, hasil simulasi, yaitu sebuah uji coba yang dilakukan oleh para ilmuwan di sebuah laboratorium pada tahun 2018 yang lalu. Di sana dilakukan penciptaan kembali alam semesta yang mirip dengan kita. Ternyata di situ ditemukan kemungkinan-kemungkinan adanya alam semesta lain. Bahkan dari uji coba itu menemukan kemungkinan adanya 100 kali jumlah materi gelap bumi. Itu artinya kondisi hidup bisa dicapai dalam kondisi apapun. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan dunia paralel, kira-kira seperti apa dalam Al-Quran? Sebetulnya di dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia paralel. Mulai dari eksistensi benda, kemudian penciptaan alam semesta, penciptaan dimensi yang lain. Ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengindikasikan adanya dunia paralel. Misalnya dalam surah Yunus ayat 34, kemudian surah An-Naml ayat 64, kemudian surah Al-Ankabut ayat 19, kemudian surah Al-Baqarah ayat 29. Di dalam ayat-ayat tersebut menyinggung adanya proses penciptaan yang sedang berlangsung. Di sini sangat mungkin bahwa alam semesta lain yang sejajar dengan kita sedang diciptakan secara bersamaan. Nah, dalam tradisi Islam sebenarnya dari dahulu sampai hari ini sudah mengenal dunia paralel. Misalnya keberadaan jin. Jin adalah makhluk yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang hidup di luar persepsi kita, di luar dimensi kita. Secara fisik kita tidak pernah melihatnya.
namun kita saling bersinggungan. Dalam aktivitas sehari-hari antara manusia dengan jin, walaupun berdekatan, karena berada di dimensi yang berbeda, mereka melakukan aktivitas sendiri-sendiri, tanpa saling mengetahui dan saling berinteraksi. Apalagi didukung oleh perkembangan mekanika kuantum, menunjukkan bahwa alam semesta yang kita tinggali ini bisa dibuat dengan 11 atau 24 dimensi yang terpisah. Jadi bisa jadi kehidupan kita seperti ini, yang kita lakukan sehari-hari, juga dilakukan oleh makhluk lain di tempat lain yang sama seperti kita. Kita juga makan, tidur, bekerja, beraktivitas, belajar, dan sejenisnya. Nah, di dunia lain, dalam waktu yang bersamaan juga seperti itu. Maka pembahasan tentang ciptaan Allah yang super rumit ini, mungkin seumur hidup kita tidak akan pernah selesai, teman-teman. Dan semua itu adalah ranah keilmuan yang sangat luas, yang memberi kesempatan atau ruang untuk kita gali, untuk kita pelajari, untuk kita dalami, dan mengembangkannya. Oleh karena itu, sesuai dengan sabda Nabi, yaitu tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Karena ketika kita memahami tentang makhluk-makhluk Allah, secara otomatis kita memahami tentang zat Allah. Karena makhluk Allah ini, jika kita telisik secara ilmiah dan mendalam, sangatlah rumit dan bahkan seumur hidup kita tidak akan pernah habis keilmuan-keilmuan yang kita gali berkaitan dengan makhluk Allah. Nah, teman-teman sekalian, mari kita diskusi di kolom komentar. Jika punya pendapat atau punya wawasan lain berkaitan dengan dunia paralel, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.